Shalom, pemuda remaja GKI Pintu Elok Pontianak dimanapun berada, kiranya pada saat malam hari ini boleh menjadi sukacita dalam kehidupan kita, karena kita kembali beribadah meskipun secara online, namun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya boleh kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, atas cinta kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami belajar kebenaran firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, kami renungkan dalam kehidupan kami, dapat kami mengerti dan kami pahami. Berkati hamba yang akan berkata-kata, urapi mulut bibir hamba, agar hamba dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pemuda remaja yang diberkati dan dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi dasar perenungan kita pada saat malam hari ini, saya tidak mengambil sesuai dengan nas almanak, tetapi yang menjadi dasar perenungan kita yang diambil dalam kitab Perjanjian Baru, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17, dengan judul perikop di atas, perintah yang baru. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan pada saat malam hari ini. Nah, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya akan memberikan sebuah tema kecil dalam perenungan kita pada saat malam hari ini, yaitu terlena dalam tawaran cinta dunia, berakhir dalam penyesalan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, surat Yohanes yang pertama ini berisi tentang pembinaan iman yang sejati. Surat ini berarti terfokus hanya kepada Yesus, bukan kepada dunia. Surat Yohanes ini juga berisi tentang suatu perintah, supaya kita tidak terlena dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Nah, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dengan tegas di ayatnya yang ke-15 ini dikatakan di sini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dengan tegas dikatakan janganlah, berarti ini merujuk kepada suatu larangan. Artinya tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam suratnya ini, Yohanes mau memberikan maksud tertentu. Artinya dunia yang dimaksud oleh Yohanes bukanlah dunia yang kita huni, bukanlah dunia yang kita diami saat ini. Dan juga dunia yang dimaksud oleh Yohanes ini bukanlah menunjuk kepada suatu seseorang ataupun seseorang yang ada di dalam dunia ini, yaitu manusia. Tetapi yang dimaksud dalam Yohanes ini adalah dunia yang seperti apa, saudara-saudari? Mari kita lihat, ada 2 poin penting yang mau ditunjukkan oleh Yohanes. Dunia yang menurut Yohanes ialah yang pertama, semua hal yang melawan Allah. Itulah yang dimaksud oleh Yohanes. Yang kedua ialah dunia yang dikasihi oleh manusia. Seperti apa yang mau dikatakan oleh Yohanes itu? Mari kita lihat di ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan,
Dunia yang dimaksudkan Yohanes ini bukanlah dunia yang kita tempati saat ini. Bukanlah manusia yang berada di dalamnya. Tetapi di sini jelas dikatakan di ayatnya yang ke-16 bahwa yang dimaksud di dalam dunia ini adalah semua yang ada di dalamnya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Itulah yang dimaksud oleh surat Yohanes yang pertama ini. Nah, di ayatnya yang ke-17 dikatakan di sana, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, saudara, sesungguhnya kita ini adalah manusia yang boleh dikatakan pintar, yang boleh juga dikatakan bodoh. Kenapa saya katakan demikian? Sungguh merupakan kebodohan jika manusia mengasihi segala yang tidak kekal. Sungguh merupakan kebodohan jika manusia mencintai apa yang ada dalam dunia ini. Dalam arti mencintai apa yang bersifat sementara. Artinya bersifat tidak kekal. Nah, itu adalah suatu kebodohan bagi setiap manusia. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia itu kadang tidak sadar kita lakukan. Manusia tidak menyadari apa yang telah ia lakukan dalam dunia ini. Manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Manusia lebih mencintai suatu pekerjaannya. Ya, itu wajar sebagai manusia kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai dalam arti kita suka melihat diri kita sendiri. Kita suka melihat orang lain. Kita mencintai orang lain, kita menaruh harapan kepada orang lain. Tetapi yang dimaksudkan dalam firman Tuhan pada saat malam hari ini, mencintai di dalam dosa. Artinya kita boleh mencintai segala sesuatu, tetapi tidak didasari di dalam doa, ataupun dalam arti tidak didasari dalam dosa. Itu yang dimaksudkan oleh Yohanes. Ada 3 hal yang ditawarkan oleh dunia. Ada 3 hal cinta dunia yang ditawarkan pada saat ini bagi kita. Cinta yang seperti apa yang ditawarkan oleh dunia? Yang pertama ialah keinginan daging. Pemuda remaja yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita tidak terlepas dari yang namanya memiliki keinginan daging. Wajar kita memiliki keinginan daging. Kita pahami bahwa kita adalah manusia biasa. Tentu kita memiliki keinginan daging yang ada dalam diri kita setiap pribadi masing-masing. Tetapi yang perlu kita pahami adalah masalahnya jika keinginan daging itu bercampur dengan hawa nafsu. Itu yang dikatakan oleh Yohanes ini, bahwa keinginan daging yang menyesatkan hidup kita adalah keinginan daging yang didasari dengan hawa nafsu. Itulah yang mau dikatakan oleh surat Yohanes ini. Firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita untuk kita tidak menaruh hawa nafsu dalam diri kita. Nah, kita wajar sebagai manusia kita memiliki keinginan daging karena kita diciptakan. Karena Tuhan menciptakan kita memiliki suatu talenta yang berbeda-beda, memiliki perasaan yang berbeda-beda. Tetapi yang membuat itu salah adalah ketika keinginan daging itu dicampur adukan dengan hawa nafsu, saudara-saudari. Dan yang kedua ialah keinginan mata. Nah, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, keinginan mata ini dalam arti mengingini hak milik orang lain. Keinginan mata yang membangkitkan suatu hawa nafsu dalam diri seseorang sehingga mengakibatkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang tidak baik.
sesuatu yang berdosa, sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan dengan mata yang sempurna, pemikiran yang sempurna. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini adalah sangat sempurna. Tetapi yang membuatnya tidak sempurna adalah ketika kita menuruti keinginan daging kita, keinginan mata kita, sehingga mengakibatkan dosa dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang ketiga ialah keangkuhan hidup. Kita tidak terlepas dari yang namanya keangkuhan hidup, saudara-saudari. Tetapi keangkuhan hidup yang seperti apa? Tawaran dunia berupa benda-benda, karir, prestasi, dan berbagai macam yang ada dalam dunia ini. Keangkuhan hidup adalah ketika kita memiliki suatu pribadi yang meninggikan diri kita sendiri, bahkan kita merasa diri kita lebih benar, kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Contohnya ketika kita memiliki karir dalam suatu pekerjaan kita. Ketika atasan kita menganggap kita itu lebih baik, kita lebih benar, kita memiliki talenta yang luar biasa, kita memiliki suatu prestasi yang baik, tetapi itu membuat keangkuhan diri kita dicampur adukan dengan dosa. Nah, itulah yang membuat diri kita tersesat, sehingga kita terlena dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, keangkuhan hidup itulah yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam perangkap yang ada di dalam dunia ini. Sebenarnya segala sesuatu itu tidak akan terjadi kalau kita tidak menyerahkan diri kita untuk berbuat hal yang demikian. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, keangkuhan hidup, kita merasa diri kita mampu hidup tanpa Allah. Keangkuhan hidup ketika kita merasa tanpa Tuhan kita masih bisa hidup, tanpa Tuhan kita masih bisa berjalan, dan tanpa Tuhan kita masih bisa melakukan segala aktivitas kita. Padahal Tuhan itu udah jelas-jelas jalan kebenaran untuk kita menuju tempat yang kekal, untuk kita menuju kedamaian hidup. Tetapi karena keangkuhan hidup itulah menjatuhkan diri kita sendiri, sehingga kita terpelosok dalam suatu dosa itu. Akhirnya kita menyesali segala perbuatan kita. Oh Tuhan, aku berdosa. Aku menyesal melakukan perbuatan itu, Tuhan. Padahal apa? Kita mengizinkan keangkuhan itu ada dalam diri kita. Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jika Allah sudah murka melihat kita, jika Allah sudah murka melihat apa yang kita perbuat dalam dosa, tentu Allah tidak akan pernah mau menyelamatkan kita jika kita tidak memiliki pribadi yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jika Allah sudah murka melihat kita, tentu hidup kita akan binasa, dan kita akan memperoleh neraka, bukan keselamatan, tetapi adalah neraka yang akan kita peroleh. Oleh sebab itu, pemuda remaja yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, kita hanya memiliki dua pilihan dalam dunia ini. Pilihan yang pertama, apakah kita mau lenyap dengan dunia ini? Apakah kita mau lenyap dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, dengan apa yang ada di dalamnya, dengan keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita? Apakah kita mau terlena dengan itu? Apakah kita mau terus-terusan hidup dalam kebinasaan? Atau pilihannya yang kedua, kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup sepenuhnya di dalam tangan Tuhan,
artinya menaruh harapan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan yang baik, percaya dengan firman Tuhan, percaya dengan Injil, percaya dengan jalan keselamatan hanya satu-satunya di dalam Tuhan. Pilihannya hanya ada dua, teman-teman pemuda remaja. Mau pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua? Atau mau hidup hanya sementara di dunia, berakhir pada maut, dan berakhir pada kecelakaan, berakhir pada suatu keangkuhan hidup yang menyesatkan kita? Ataukah pilihannya kita percaya, berbalik kepada Tuhan, meyakini bahwa pertolongan di dalam Tuhan, meyakini bahwa apa yang ada dalam dunia ini hanya bersifat sementara dan itu akan lenyap dengan perlahan. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan terus berkembang, akan terus ada dalam diri kita, memberikan cerminan yang baik kepada saudara-saudari kita, menjadi anak yang bisa bertanggung jawab, pemuda remaja yang bisa memberikan imannya hanya kepada Tuhan, tidak mencintai apa yang ada di dalam dunia ini yang hanya bersifat sementara. Hidup menuruti apa yang Tuhan inginkan, hidup menurut dan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kasih Kristus akan selalu ada bagi kita jika kita mau memperkenankan suatu iman itu ada dalam diri kita dan firman itu tetap tumbuh, berbuah, berakar dalam kehidupan kita. Mari, saudara, pilihannya hanya ada dua, hidup dalam dunia hanya sementara, atau hidup bersama Yesus kekal selama-lamanya. Karena kasih Allah yang dinyatakan bagi kita adalah kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna, yang tiada tara dan tiada terbatas. Hendaknya firman Tuhan pada saat malam hari ini boleh menjadi suatu renungan dalam diri kita. Kita merenungkan apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda remaja. Kita merenungkan diri kita masing-masing, pribadi kita, saudara dan saya. Kita merenungkan seperti apa kehidupan kita. Apakah kita mau hidup dalam dunia ini yang hanya sementara, atau kita hidup bersama Tuhan? Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat malam hari ini. Kami bersyukur jika pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suluh pelita dalam kehidupan kami, boleh menjadi penerang dalam kehidupan kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk waktu ini Bapa. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, setiap cita-cita harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.